Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 7,5/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Salah paham, bahkan berharap lagi sama Iqbal. Iqbal tuh kayak kupu-kupu tahu. Salah satu film yang sebenarnya kayak promosinya udah cukup gede-gedean banget gitu ya. Bahkan ketika kalau gue ngeliat di Instagramnya si Zara atau si Angga, yang dimana kayak mereka tuh seakan kayak cinlok, tapi gue nggak tahu apakah mereka beneran pacaran karena film ini atau enggak. Tapi ya pokoknya itu bener-bener kayak sweet banget gak sih yang kita lihat di Instagram gitu. Nggak tahu kalau misalkan itu gimmick buat film ini, gue juga nggak tahu gitu ya. Jadi ya mungkin tanyain aja langsung ke orangnya. Mungkin memang pada dasarnya film ini ditargetkan untuk film remaja ya 13 tahun sampai ya SMA gitu loh. Maksudnya SMP SMA, karena ini cocok banget buat mereka. Dan sedangkan buat gue yang udah melewati masa-masa itu, seakan ya film ini kayak ya udah gitu loh. Mungkin bisa jadi nostalgia juga buat kalian. Ya cuma maksud gue buat kita-kita yang udah umurnya lebih dari itu, ya lebih kayak nostalgia aja sih kayaknya. Lebih kayak ya mengenang masa-masa remaja aja istilahnya. Bahkan gue bingung ketika gue tadi nonton, padahal gue nonton jam 12 siang gitu ya. Dan itu tuh banyak banget anak sekolah. Yang gue bingung, emang mereka udah pulang sekolah? Apakah mereka bolos? Iya nggak sih? Ya dong. Masuk ke pandangan pertama soal story, gue kasih nilai 7. Apalagi nih, film ini bercerita tentang Acha, ada yang suka sama Iqbal, yang dimana ya Acha ngejar-ngejar Iqbal, tapi Iqbalnya selalu nolak. Ya kayak gitu aja sih simpelnya gitu loh. Cuma memang ada konflik-konflik baru lagi, yang dimana itu tentang ya si lomba sainsnya itu juga sih. Dan konflik soal Iqbal dengan bapaknya, konflik juga dengan ya si Acha dengan beberapa pertemanannya juga. Istilahnya ya kalau gue pikir-pikir lagi ketika gue selesai nonton film ini nih, gue ngerasa ini film tuh kayak Dilan banget. Istilahnya kayak gombal-gombalan juga, tapi cuma dibalik aja gitu loh. Yang tadinya Dilan yang gombal, sekarang jadi karakter cewek yang namanya Acha yang gombal. Mungkin itulah hal yang gue merasa ya film ini beda gitu loh sama beberapa film remaja, drama, romance yang lain-lainnya, film-film Indonesia yang lainnya gitu. Karena ya ini kayak tentang cewek yang ngejar-ngejar cowoknya sebenarnya. Cuma mungkin gue ngerasa durasi film ini kan 117 menit gitu ya, hampir 2 jam, yang dimana di babak pertengahan gue ngerasa kayak konfliknya berasa kayak repetitif aja sih, kayak pengulangan yang akhirnya itu kayak nggak terlalu signifikan gitu loh untuk menambahkan ya progres ceritanya gitu. Nah makanya mungkin di beberapa part di pertengahan gue ngerasa kayak ya agak sedikit boring aja sih, tapi ya di situ-situ aja gitu loh. Tapi setelahnya pas sudah mau masuk ke klimaks, ke ending ya, it's okay lagi gitu loh. Jadi couple yang sangat amat menggemaskan. Cuma di sini mungkin gue mau ngebahas beberapa hal aja gitu ya, kayak soal adegan si Acha yang dimana dia sakit pas lagi Olimpiade. Gue nggak tahu sih sekolahnya dia, rumah tinggalnya dia dengan acara Olimpiadenya itu seberapa jauh atau gimana, apakah di luar kota atau gimana. Cuma ya pas dia di rumah sakit kan dia akhirnya sendirian. Maksud gue nyokapnya nggak nyusul gitu kah atau gimana? Juga pas adegan dimana si Acha kayaknya abis baru ditolak gitu sih sama si Iqbal, terus dia jalan ya menyusuri sekolahnya itu, terus kayak sekolahnya tuh isinya semua orang pada pacaran. Maksud gue kayak ini sekolah atau apaan sih, atau tempat cari jodoh? Maksud gue semuanya pada pacaran gitu. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 7,5. Sebenarnya mungkin ini salah satu screenplay yang cukup gue suka gitu ya, karena ini naskahnya tipikal yang bawel, banyak omong, nggak berhenti nyerocos gitu. Ya memang karakter si ceweknya pun juga begitu, dan akhirnya ya dialog-dialognya pun juga nggak jadi kaku gitu loh. Dan memang ini kan temanya bener-bener era sekarang gitu loh, 2020 banget. Ke soal directing, gue kasih nilai 7,5. Gue rasa Fajar Bustami emang agak ketagihan kali ya bikin film anak sekolah, remaja, cinta-cintaan, gombal-gombalan. Karena ya mungkin memang ini salah satu film dia yang memang istilahnya diserahkan kepada yang sudah ahlinya gitu loh. Karena istilahnya gue udah bilang kan kalau film ini mirip-mirip kayak Dilan, cuma dibalik aja. Jadi maksud gue ya si sutradara di film ini pun juga udah ngerti gitu loh cara nge-treatment film ini bagaimana. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 8. Kenapa sih ya, gue ngerasa memang kedua chemistry pasangan ini tuh bener-bener kayak klop banget, cocok banget. Dari film Dua Garis Biru pun juga memang udah oke banget gitu loh. Ya mungkin memang ini pada dasarnya prequel dari Dua Garis Biru kali ya, iya nggak sih gitu kan. Cuma maksud gue memang Zara tuh actingnya ya kayak gitu, tipikal cewek genit. Dan itu udah kayak hampir di beberapa film dia tuh ya tipikal cewek genit kayak gitu. Apalagi di Ratu Ilmu Hitam pun juga begitu kan. Si Angga Yunanda pun juga sebenarnya beberapa kali sempat actingnya lebih kayak gitu juga kan, tipikal cowok pendiam, cool gitu. Kayak di film Sunyi pun juga begitu. Lanjut ke soal sinematografi dan editing, gue kasih nilai 8. Mungkin ini sih salah satu hal yang paling gue suka gitu ya dari film ini, karena visual dari film ini tuh benar-benar mencerminkan ya tema filmnya banget. Filmnya kan sweet, manis, yang akhirnya warna dari film ini tuh tone warnanya benar-benar kayak pastel semua. Dan bahkan kalau gue perhatiin, warna putih highlightnya itu diganti kayak agak warna pink gitu nggak sih, kayak filter blushnya si Teza. Jadi ya itulah maksud gue, akhirnya film ini tuh kayak ya cewek banget sih sebenarnya. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 8. Dan ini pun juga hal yang gue suka dari film ini, karena
Ini tuh bener-bener semuanya production desainnya, tembok-temboknya, bahkan gerobak makanan di sekolahnya warnanya pink dan biru dan hijau pastel ya. Pokoknya warna-warna pastel semua gitu. Mulai dari seragamnya, bahkan pas adegan Olimpiade aja kalau lo perhatiin itu tuh beberapa penontonnya itu juga ada yang pakai warna pink juga gitu loh. Mungkin untuk sebagai background ngeblur-blurnya tuh tetap warna pink juga kan. Bahkan pas adegan di rumahnya Acha pun juga mulai dari bagian depan rumahnya sampai ke kamarnya yang pink-pink semua, sampai area ruang tamunya gitu pas dia lagi di make upin itu sofanya kan juga pink gitu kan. Jadi ini film memang kayak nuansa pastel banget. Cuma akhirnya ketika film ini ada adegan di dalam hotel, terus kayak gue mikir, aduh hotel mana nih? Ternyata gue bisa nebak dong. Itu di Grand Mercure Kemayoran, iya nggak? Iya kan? Lanjut ke soal kostum, make up, dan hairstyle, gue kasih nilai 7. Sebenarnya dari gue awal melihat trailernya, mungkin awal-awal gue ngerasa kayak, aduh ini kok anak sekolah tapi make upnya menor banget. Tapi pas gue pikir-pikir lagi, oh ya udah namanya juga sekolah internasional, swasta, terus HP-nya juga iPhone 11. Jadi maksudnya kayak, ya itu hal yang wajar banget sih kalau untuk saat ini gitu ya, cewek pakai makeup di sekolah yang kayak gitu. Dan cuma mungkin ada beberapa part yang dimana ketika dia lagi di rumah, padahal itu momennya lagi tidur, dan itu make upnya tetap kelihatan tebel banget, terutama nyokapnya gitu ya. Dan bajunya pun juga terasa agak kurang cocok untuk baju di rumah, walaupun memang ekonominya dia ya terlihat orang kaya gitu kan di sini sebenarnya. Terus juga ada beberapa part di mana si Iqbalnya itu bilang dia mau tidur tapi dia pakai kalung, dan itu kalungnya tuh 2 biji, dan itu kalungnya yang tajam-tajam. Jadi entah kenapa sih gue ngerasa ngeliatnya agak aneh aja kalau dia bilang itu mau tidur gitu loh. Karena ya nyaman aja nggak sih, maksud gue tidur pakai kalung yang panjang 2 biji terus ada ya tajam-tajam gitu di ujungnya gitu kan. Kan ngeri aja kalau lagi tidur malah ketusuk-tusuk. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 7. Sebenarnya semuanya aman aja dan oke aja, nggak ada masalah. Dan pada akhirnya semua penilaian-penilaian tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review film ini dari gue dan makasih udah nonton.